Halo, jumpa lagi dengan saya Chef Matthew. Hari ini videonya agak beda karena video ini lebih tepatnya saya ingin coba memberi masukan pada salah satu orang yang cukup terkenal di Indonesia. Jadi kemarin saya sempat lihat channelnya Mas Panji. Beliau coba bikin aglio olio dan singkat cerita dia sampai capek bikinnya, terus sempat ada troubleshooting juga kayak kurang bawang putih, terus pastanya katanya beliau agak keras. Saya memberikan tips supaya para penonton bisa dengan percaya diri masak pasta sendiri di rumah. Yang pertama adalah portion size. Jadi untuk pasta, kalau kalian di rumah punya timbangan, pasta kering di rata-rata yang beredar di Indonesia itu rata-rata kalau dididihkan dia akan menyerap air hampir sama dengan berat pastanya. Jadi misal kalian ambil pasta keringnya 50 gram, lalu kalian rebus sampai kematangan yang kalian inginkan. Biasanya sih sesuai saran penyajian. Di saran penyajian kalian disarankan kalian harus mendidih pasta itu minimal berapa menit. Nah, misalnya kalian sudah mendekati itu, biasanya pastanya akan mengembang sampai 2 kali lipat. Jadi misal kalian masak 50 gram pasta tersebut saat sudah matang, sudah enak dimakan, akan jadi kurang lebih 100 gram. Porsi makan pasta umumnya orang Indonesia itu berkisar antara 140 sampai 180 gram. Di video ini saya bikin aglio olio karena Mas Panji kemarin sempat kayak ngasih pertanyaan gimana cara bikin aglio olio. Saya akan bikin aglio olio persis dengan yang Mas Panji bikin, yaitu dia pakai jamur, pakai cabai, pakai bawang putih. Aglio olio itu terjemahan langsungnya ke Indonesia adalah minyak bawang putih. Jadi bawang putihnya harus banyak, lalu olive oilnya harus banyak. Ada banyak variasi di aglio olio. Keju bukanlah sebuah keharusan. Umumnya di Indonesia pakai rata-rata yang terkenal yang pakai cabai. Tapi intinya komponen utama dari aglio olio adalah ada pasta, ada bawang putih. Berapa banyak sih pasta 80 gram? Jadi ini yang saya timbang tadi. Kurang lebih besarnya sebesar koin 200 perak. Ini koinnya sudah saya cuci ya, bukannya saya jorok ya. Kalau kalian nggak punya koin 200 perak, ini aku sebar. Saya sudah hitungin tadi, ini ada 71 batang. Silahkan di pause videonya kalau kalian mau hitung sendiri. Biasa di resep ada bawang putih. Saya suka rubah ke gram. Jadi saya suka bawang putih 10 sampai 15 gram. Kalau kecil ini bisa 2 sampai 4 gram. Bawang putih yang kecil ini 2 sampai 4 gram, sedangkan yang besar ini 4 sampai 6 gram. Jadi saya akan pakai yang besar 3 atau kalian bisa pakai yang kecil 4 sampai 5. Jamur. Di video Mas Panji potong jamurnya besar-besar. Enak sih makan jamur yang besar, cuma kalau jamurnya besar lalu nggak dipisahkan dulu dari minyak saat menumis, ada resiko satu, jamurnya rusak. Yang kedua, jamurnya matangnya nggak merata. Jadi saya akan ngasih 2 cara saya mengolah jamur supaya di aglio olio ini jamurnya tetap enak. Cabai, saya suka pakai cabai teropong karena saya nggak begitu kuat makan masakan pedas. Kalau kalian suka pedas, kalian bisa tambahkan rawit. Kita lihat jamurnya cukup besar. Mungkin seperti ini. Yang jadi masalah kalau kalian pakai jamur seukuran ini adalah akan agak susah nih nelennya dan rasanya akan susah menyampur. Saran saya adalah jamur ini dimasak terpisah, lalu jadikan topping aja kalau mau makan jamur seukuran ini supaya bisa menyampur dengan baik di pastanya. Saya sarankan untuk di slice tipis. Bisa kalian taruh setengah, karena ini kan sudah stabil. Jadi tips berikutnya adalah saat memasak pasta, kalian pastikan kalian sudah mendidihkan air terlebih dahulu. Lalu kalian siapkan sausnya. Jika kalian sausnya sudah siap, baru kalian masukkan pasta ke air yang mendidih. Ingat, mendidih ya, bukan hangat, bukan suam-suam kuku, tapi mendidih.
mendidih, lalu kalian masukkan, kalian pastikan setiap bagian dari pastanya nggak ada yang keluar dari panci karena bisa gosong. Saya belajar dari pengalaman saya sendiri. Lalu kalian masak, kalian kurangi 1 menit dari instruksi. Siapkan yang sudah mendidih. 4 sendok olive oil. Garam. Jika sudah wangi cabenya, matikan api. Masukkan bawang putih. Ini apinya mati ya. Kita cuma pakai panas sisa ringan tadi. Nyalakan lagi apinya. Kita mau aduk. 1 sendok teh gula. Merica secukupnya. Garlic. 1 sendok makan olive oil. Mau aduk. Misal kalian sudah masak bagus-bagus seperti ini, udah kalian hias, ternyata bawang putihnya aja nih kurang. Bawang putihnya kurang dikit, cabenya kurang dikit. Yang kalian bisa lakukan adalah tumis lagi bumbu baru. Bumbunya ini terus kalian susulkan aja. Kalian tambahkan. Pastanya ini jangan dimasukin ke wajan lagi, nanti malah gosong. Tinggal kalian aduk kayak masak mie instan, gitu aja. Nih, kalau kalian nge-slice jamurnya cukup tipis, ada kemungkinan jamurnya menempel pada pastanya. Jadi, setiap bite-nya itu bisa merata rasa jamurnya.